pemeliharaan ini bisa dari segi pemberian tunjangan, pemberian kesehatan, kemudian pemberian gaji, kemudian ada yang namanya training yang diberikan kepada karyawannya, seperti itu. Kemudian ada produksi. Produksi itu adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian produksi. Perencanaan itu seperti yang saya katakan tadi, membuat rencana dalam satu hari berapa target produksi yang akan dibuat, pelaksanaannya bagaimana, berapa jam, dengan metode yang seperti apa, itu akan dipikirkan oleh orang-orang produksi. Dan pengendalian produksi itu seperti apa? Misalnya dalam membuat produksi untuk yang dalam bidangnya untuk pabrikan, manufacturing, itu akan ada namanya stok. Walaupun sudah dia produksi, misalnya hari ini dia memproduksi 100 buah baju, 100 pasang baju. Nah, ternyata dia punya stok sebelumnya. Jadi itu akan ada yang namanya pengendalian produksi supaya tidak ada over dari produksi. Kemudian ada keuangan. Keuangan itu seperti apa? Mengolah dan mengalokasikan dana. Jadi orang-orang yang berada di departemen keuangan ini akan memberikan budget setiap departemen untuk mengelola dan mengalokasikan dananya masing-masing. Jadi pengolahan uang yang baik akan ada di orang-orang departemen keuangan. Kemudian accounting itu apa? Mencatat transaksi keuangan, laporan neraca akhir tahun. Nah, accounting itu yang akan mencatat seluruh pengeluaran dari perusahaan. Dan setiap divisi tadi akan memberikan laporan kepada orang accounting, dan nantinya orang accounting akan mencatat dalam neraca ataupun dalam jurnalnya mereka. Teman-teman ada yang tahu jurnal itu seperti apa? Halo, masih ada di line? Jangan-jangan tidur semua ini. Oh masih, ya masih. Nggak jelas, Bu. Ulangin, Bu. Ayo diulangin. Mbak Ian lagi ngapain, Mbak Ian? Oh, nah itu ya Mbak Win ngomong, jurnal itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu jurnal itu seperti apa? Kalau tidak ada yang tahu, PR lagi. Enggak, saya nggak mau buat banyak PR. Sepertinya banyak yang tahu, karena tulisannya banyak yang sedang is typing, artinya banyak yang sedang mengetik. Catatan harian. Catatan harian itu data, laporan kerja, jurnal catatan atau jadwal kegiatan serta laporan hasil kegiatan. Ya, tapi jurnal yang dimaksud di sini, jurnal accounting di sini adalah yang data dari keuangan. Jadi nanti itu ada yang namanya debit, kredit, ada pemasukan dan pengeluaran. Nanti akan teman-teman pelajari untuk di semester selanjutnya. Teman-teman akan belajar yang namanya akuntansi. Kemudian ada juga yang namanya departemen litbang. Nah, departemen litbang ini yang akan mengadakan riset pasar dan pengembangan produk baru. Iya, Mas Putu, catatan keuangan. Mbak Nita bilangnya jadwal. Oke. Terus litbang ini yang mengadakan riset pasar dan pengembangan produk baru. Nah, pengembangan riset pasar dan pengembangan produk baru di sini
Maksudnya adalah teman dalam membuka suatu bisnis itu tidak hanya satu orang yang membuka bisnis. Misalnya teman-teman membuka bisnis bunga potong misalnya. Teman-teman nggak cuma teman yang punya bisnis tersebut, tapi teman-teman mempunyai pesaing yang lain itu. Dan untuk itu teman-teman harus mengadakan yang namanya riset pasar. Riset pasar ini maksudnya pasar seperti apa sih yang dikendaki oleh konsumen. Jadi teman-teman di sini juga harus belajar yang namanya sebuah perilaku konsumen. Nah, ada yang konsumen yang pengen saya pengennya itu diberikan bonus. Saya pengennya harganya lebih murah. Itu harus dilakukan namanya riset pasar. Ada juga yang harus melakukan pengembangan produk. Nah, pengembangan produk baru itu misalnya harus ada inovasi dari produk tersebut. Seperti kayak mesin cuci yang dulunya hanya sebagai mesin cuci, sekarang bisa menjadi mesin pengering sekaligus mesin cuci. Jadi ada yang namanya pengembangan produk-produk baru di situ. Tujuannya apa? Supaya tidak kalah saing dengan yang lainnya. Ya. Nah, teman-teman, kalau sudah membaca buku pasti tahu klasifikasi manajer itu 5C. 5C itu apa? Tapi sebelum teman-teman menjawab, di situ ada 5C. Klasifikasi manajer itu ada 5C. Ada cash manager, crisis manager. Oh iya, boleh Mbak Fes. Monggo silakan. Terus ada conflict manager, ada cool manager, ada change manager. Dari kelima klasifikasi itu, jika teman-teman sebagai seorang manajer, teman-teman memilih yang mana? Termasuk yang manakah Anda dari kelima jenis itu? Change manager, kata Mbak Suci. Kata Mbak Wati, change manager. Waduh, banyak sekali yang masuk. Sebentar. Terlalu bersemangat. Case manager. Sebentar ya. Semuanya pada masuk untuk mencet. Mbak Nana case manager, Mbak Tri case manager, Mbak Isna case manager, Mbak Ian case manager, Mbak Suci change manager. Mbak Wati change manager, Mas Putu cool manager. Ya, biasanya cowok emang selalu pengen cool kok Mbak. Mbak Salma case manager, Mbak Win case manager plus cool manager. Diintegrasi keduanya. Sebelum teman-teman menjawab ini, teman-teman sudah tahu kan artinya dari masing-masing klasifikasi manajer ini? Mbak Suci sudah tahu, Mbak Ian belum, Mas Putu sudah tahu. Berarti sudah baca sampai jauh dengan halaman ini. Sudah, Mbak Wati sudah, Mbak Nana sudah tahu. Oke. Oh iya, Mbak Ian belum ada modul. Sabar ya Mbak. Ya, Mbak Salma belum. Oke. Kurang paham kalau kata Mbak Nita. Ya, saya jelasin ya. Kalau case manager itu manajernya
lebih senang menghindari yang namanya resiko dan mencari kestabilan ketimbang dengan peluang. Nah, artinya jika ada masalah dalam suatu usaha atau bisnis, itu manajer tersebut tidak mau menghadapinya. Jadi manajer tersebut menganggap selalu menghindari yang namanya masalah tersebut dan menginginkan perusahaan itu berada pada posisi yang selalu aman. Jadi misalnya begini, jika ada tawaran misalnya untuk perusahaan lokal, misalnya dia masih bisnis yang hanya dijual di satu kota, tapi belum berani untuk mengekspansi usahanya ke kota lain. Nah, di situ tuh seorang manajernya itu belum berani untuk melakukan hal tersebut karena manajernya takut menghadapi resiko. Nah, kemudian ada krisis manajer. Krisis manajer itu apa? Nah, krisis manajer itu manajer sering menyerang masalah tanpa mencari tahu terlebih dahulu akar permasalahannya. Nah, artinya di sini krisis manajer ini hanya bisa mencari kesalahan, tapi tidak tahu penyebab kesalahannya ini apa. Tidak dicari tahu apakah ada penyebab kesalahan yang bisa diperbaiki, tapi hanya bisa untuk mengeluh. Nah, konflik manajer itu seperti gimana? Konflik manajer itu manajer yang hanya mengandalkan dengan berbagai alat kontrol dan campur tangan dalam berbagai hal. Jadi konflik manajer ini jika ada suatu masalah dalam suatu perusahaan hanya mengandalkan yang namanya alat. Misalnya manajer sebuah produksi, ada masalah di dalam produksi, yang diandalkan itu hanya masalah teknisi, tapi sebenarnya di lain teknisi untuk alat ada alat lain, ada masalah lain yang harus diselesaikan. Nah, manajer konflik ini tidak mampu untuk menyelesaikannya. Ya, Mbak V sudah datang kembali. Ya, Mbak V, tadi saya bertanya kepada teman-teman, dari kelima klasifikasi manajer ini, termasuk manajer yang bagaimanakah Anda jika Anda sebagai seorang manajer? Kemudian ada cool manager, seperti yang dipilih oleh Mbak Win dan Mas Putu tadi. Nah, ini termasuk manajer yang memiliki rasa percaya diri yang kurang. Artinya dalam memanage bawahannya ataupun karyawan yang di bawahnya, manajer ini kurang bisa memberikan batasan dan kurang bisa menjelaskan tugas apa yang harus dilakukan oleh karyawannya, sehingga karyawan yang di bawahnya ini pun bingung bingung sebenarnya mau manajer saya ini seperti apa. Seperti itu. Kalau yang change manager seperti yang dipilih oleh beberapa teman-teman, ada Mbak Suci juga, ada siapa lagi tadi? Saya lupa. Termasuk banyak juga yang memilih. Nah, manager change ini manajer yang memandang setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh maju dan setiap masalah dilihat sebagai peluang. Jadi ada masalah dalam suatu bisnisnya, itu dianggap sebagai peluang untuk mengekspansikan bisnisnya. Begitu ya. Semua sudah jelas? Mbak Nita sudah paham? Jelas Mbak Suci, jelas. Bagus. Anak manajemen angkatan 4 pinter-pinter dan semangat-semangat. Ya, ada 10 faktor untuk meningkatkan kinerja bawahan. Ini harus teman-teman, iya harus semangat dong Mbak Suci. Nah, kalau teman-teman menjadi seorang manajer, semua cita-citanya mau jadi manajer kan? Cemonget ya kakak. Oke, ini ada yang cita-citanya menjadi manajer? Mau banget kata Mbak Ian. Pengen jadi pelaku bisnis sekaligus jadi presiden direktur. Mbak Isna juga mau, iya semuanya, saya juga mau jadi manajer.